Shalom anak-anak, apa kabar kalian? Dan aku berharap kalian tetap sehat, tetap semangat di dalam belajar ya. Nah, hari ini kita akan masuk dalam pembelajaran kita yang baru. Sebelum kita belajar, kita akan berdoa dulu. Semua lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau di pagi hari yang cerah ini kami boleh diberikan kesehatan pada Tuhan. Itu semua karena kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Bapa yang baik, saat ini kami mau belajar, berkatilah kami dalam belajar kami. Kiranya kami boleh mengikuti setiap pembelajaran dengan baik. Dan kami Tuhan boleh menjadi anak-anak-Mu. Kami boleh Tuhan mengikuti setiap pelajaran yang diberikan oleh guru-guru kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk belajar. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, hari ini kita akan masuk dalam pembelajaran yang baru, yaitu pembelajaran ke-12 ya. Pembelajaran 12, kalian boleh buka buku paket kalian. Ya, buka buku paketnya di halaman 114. 114 kalian buka buku paket. Memang aku akan bacakan, kalian tolong perhatikan ya. Semua judulnya tadi apa? Judulnya adalah Aku Dipelihara Gembalaku. Aku dipelihara gembalaku ya. Semua adalah kasih karunia Tuhan dan pemeliharaannya. Maka kita yang telah diselamatkan tidak dapat meninggikan diri dan menjauhkan diri dari Tuhan ya. Kita hidup adalah semua karena kasih karunia Tuhan, karena pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Jadi kita sudah diselamatkan oleh Tuhan dan kita nggak boleh sombong, meninggikan diri sombong, dan jangan menjauhkan diri kita dari Tuhan. Kita harus selalu dekat dengan Tuhan ya. Kasih karunia Tuhan telah membuat kita yang tadinya jauh dari Tuhan menjadi dekat kepadanya. Bahkan lebih daripada itu, kita menjadi bagian dari kerajaan surga yang layak menjadi pewaris surga itu. Dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Bagaimana untuk hidup dalam kasih karunia dan pemeliharaan Tuhan? Bagaimana? Ada 3 hal sederhana yang bisa kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Ketiga hal itu adalah, kalau kita mau jadi anak-anak Tuhan, kita harus melakukan 3 hal. Yang pertama, mendengar suara Tuhan, taat beribadah. Yang ketiga, menjadi berkat buat orang lain. Mendengar suara Tuhan, taat beribadah, dan menjadi berkat buat orang lain ya. Kita akan bahas satu-satu. Yang hanya kita akan bahas mendengar suara Tuhan ya. Takkan kekurangan aku, dalam Mazmur 23 ayat 1. Berarti kita dipelihara oleh Tuhan. Ini adalah kesaksian Daud si pemazmur. Ia mengatakan bahwa hidupnya terjamin selalu. Ia mengakui Allah sebagai gembalanya, dan Daud menempatkan diri sebagai dombanya. Sifat domba itu selalu bisa mendengar gembalanya. Ketika kita mendengar suara Tuhan, bagaimana kita bisa tahu Dialah yang berbicara? Pertama-tama kita memiliki Alkitab yang lengkap. Firman Tuhan yang diinspirasikan yang dapat kita baca, pelajari dan renungkan. Jadi dari firman Tuhan itu kita boleh tahu itu adalah suara Tuhan ya. Nah, dalam 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17 firman Tuhan mengatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik ya. Ini adalah firman Tuhan yang berbicara kepada kita. Ketika kita bingung, sedih, senang, ragu, takut, apapun suasana hati dan pikiran kita, tahukah kamu bahwa kita bisa mencari jawaban Allah dalam firman-Nya. Allah akan menuntun dan mengarahkan kita pada apa yang diajarkan atau dijanjikan dalam firman-Nya. Dalam Titus 1 ayat 2. Yang kedua, untuk mendengar suara Allah, kita perlu memiliki hubungan dengannya. Seperti kesaksian Raja Daud dalam Mazmur 23 ayat 1 tadi di atas. Tuhan Yesus juga mengatakan, domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Dalam Yohanes 10 ayat 27. Jadi kita diibaratkan seperti domba-dombanya Allah. Kita mendengar suara Tuhan dan kita mengenal Dia, dan Bapa mengenal kita, dan kita selalu mengikuti Tuhan. Tadi ya, kita mendengarkan suara Tuhan, terus Tuhan mengenal kita, dan kita mengikuti Tuhan. Jadi kita harus selalu
rajin baca Alkitab, biar kita peka dengan suara Tuhan lewat firman Tuhan ya. Pernahkah kamu bermain-main di peternakan? Atau pernahkah kamu memiliki binatang peliharaan? Atau pernahkah kamu melihat orang lain dengan binatang peliharaannya? Apa yang dilakukan binatang itu ketika dipanggil tuan atau pemiliknya atau penggembalanya? Mereka pasti akan merespon, bukan? Atau ada yang misalnya Blackie, malah pergi Blackie-nya. Berarti dia itu bukan tuannya, bukan yang punya. Coba yang punya panggil Blackie, baru cuman pasti anjingnya atau si Blackie pasti datang karena dia mendengar suara tuannya memanggil dia. Tapi coba deh, misalnya Mem April berkunjung ke rumah kalian, tiba-tiba kalian ada memelihara anjing, namanya si Blackie. Mem April panggil, dia nggak kenal sama Mem April. Yang ada Mem April digonggong ya kan, kuku gitu kan. Tapi coba kalian yang memanggil Blackie, 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 pasti dia akan mendekat kepada kalian ya. Oke, seperti itu ya umpamanya. Jika suara itu bukan datang dari orang yang berhubungan dengan binatang-binatang itu, mereka mungkin saja tidak akan menyaut atau menanggapi. Binatang-binatang itu dilatih tiap hari dan bergaul dekat dengan tuannya, sehingga mereka benar-benar mengenal suara tuannya. Atau bisa jadi mereka malah menggigit ya, mau menggigit orang yang mau manggil mereka karena mereka pikir dia mau diambil gitu ya. Tapi kalau coba tuannya pasti akan mendekati. Nah demikian pula dengan kita. Untuk mengenal suara Allah kita perlu menggunakan waktu bersama dengan Dia setiap hari. Kita bisa menggunakan waktu kita untuk berdoa tiap hari dan mempelajari Alkitab dan dengan tenang merenungkan firman-Nya. Makin sering kita menggunakan waktu secara berkualitas bersama Tuhan dan firman-Nya, makin mudah kita mengenali suara Tuhan dan pimpinannya dalam hidup kita. Selain berbicara melalui firman-Nya, Allah juga bisa berbicara kepada kita melalui Roh Kudus kepada kita, kepada hati nurani kita, melalui keadaan dan melalui orang-orang lain. Teruslah biasakan dirimu mendekatkan diri kepadanya agar kita bisa lebih peka dalam membedakan dengan benar antara suara Tuhan dengan suara lain yang mementingkan atau membenarkan diri sendiri. Bila setiap hari kita dekat kepada Allah, buktikanlah kita pasti akan lebih merasa damai, tenang, dan terberkati. Ada sesuatu yang kurang bila kita tidak dekat kepada Allah. Itulah kita kalau berada dekat dengan Allah, mendengar suara Tuhan. Yang kedua, taat beribadah. Yang B, taat beribadah. Sikap lain yang menunjukkan ciri yang dipelihara Allah adalah, orang yang dipelihara Allah adalah dengan cara taat beribadah. Ingatkah kamu bagaimana bangsa Israel bisa ada di tanah perbudakan Mesir? Karena mereka mulai tidak taat kepada Allah. Mereka tidak mau beribadah kepada Allah. Mereka banyak menyembah berhala dan hidup dengan si jahat. Setelah mereka tinggal di Mesir dan berseru dengan penuh air mata kepada Allah agar dibebaskan dari Mesir, berdoa dengan sungguh-sungguh dan pada akhirnya mereka dikeluarkan Allah dari Mesir, dia begitu mencintai bangsa Israel. Penindasan, kesulitan dan ancaman Firaun mereka lalui. Akhirnya mereka dapat beribadah kepada Tuhan dan mengabdi kepada Tuhan kembali. Orang-orang Israel sebenarnya adalah orang-orang yang telah mengetahui kebenaran firman Tuhan, tetapi akhirnya kendor dari iman serta kepercayaannya kepada Tuhan. Lewat ketaatan kita dalam beribadah, kita bisa bersekutu dengan orang-orang seiman. Nah, saat ini kondisinya masih pandemi, jadi belum bisa beribadah ya. Jadi kalian di rumah aja bersama dengan keluarga, itu juga boleh kok ya. Di sana kita bisa belajar mengenal kasih Tuhan lewat pengalaman orang lain. Kita juga bisa mempraktekkan sikap mengasihi dan mengamalkan perintah-perintah Tuhan kepada sesama dalam komunitas iman kita. Kita bisa memuji dan membesarkan nama Tuhan secara berjemaat, belajar dan saling mengingatkan atas dasar firman Tuhan dan yang kita dengar. Kita juga bisa menumbuhkan rasa memiliki dan mau berjuang bersama demi kelangsungan komunitas iman kita. Dengan tekun beribadah, kita juga melatih kedisiplinan rohani kita. Sayang sekali banyak dari kita yang malas dan tidak suka beribadah bersama. Lama-kelamaan hidup kita akan terasa hambar dan tidak menerima dan menjadi berkat. Kalau kita tidak beribadah, memang perlu merasa sendiri ya. Kalau selama pandemi ini tidak beribadah dengan jemaat di gereja, rasanya ada yang kurang gitu. Biasa kan memuji Tuhan, menyembah Tuhan, setelah itu ada fellowship bersama-sama
dengan jemaat yang kenal gitu kan, hai apa kabar gitu ya, berbagi cerita atau cool gitu ya, rasanya ada yang kurang. Tapi inilah situasinya. Tapi kita juga bisa menjadi berkat, kita juga bisa beribadah di rumah bersama papa, mama, kakak, adik kita. Kita juga bisa menjadi berkat buat tetangga-tetangga kita ya. Oke, lakukanlah firman Tuhan dengan taat beribadah. Dan yang C, menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan memiliki tujuan ketika menciptakan kita. Ketika Tuhan memanggil kita, sesungguhnya Tuhan memiliki rencana dan tujuan untuk masing-masing kita. Rencana itu adalah supaya kita diberkati dan kemudian menjadi berkat. Kita menjadi berkat, kita diberkati, jangan lupa memberkati orang lain kembali ya. Ketika kita mendengar kata berkat, biasanya yang terbayang adalah berkat-berkat jasmani seperti makanan dan terpenuhinya semua kebutuhan kita. Namun, sesungguhnya berkat itu dapat diartikan lebih daripada itu. Contohnya kesehatan, keluarga, orang tua, saudara, kekuatan dalam hidup, merasa damai, dan penjagaan serta perlindungan Tuhan. Semua hal itu juga adalah bentuk berkat. Bahkan kita juga perlu belajar bahwa keadaan-keadaan yang sulit dalam kehidupan kita pun adalah berkat Tuhan. Mengapa? Karena melalui setiap keadaan yang kurang baik, kita diproses, dibentuk oleh Tuhan untuk menjadi anak-anaknya yang kuat, sabar, rendah hati, serta pemaaf. Ingat kalian, ingat gak kalian itu sebilah pisau, dia akan menjadi tajam, dia melalui proses. Dia dibakar di api, dia dipukul-pukul gitu ya. Terus dia diapain gitu, pokoknya dia bisa menjadi sebuah pisau yang tajam. Itu dia diproses, bahkan pisau yang tumpul kita asap pun melalui proses, digosok-gosok sama kita supaya dia tajam kembali. Sama seperti kita. Ketika ada masalah yang kita hadapi, jangan bilang, oh Tuhan gak baik, Tuhan kok berikan aku cobaan seperti ini, Tuhan kok beginiin aku. Tidak. Justru dari pencobaan yang kita alami, kita bisa menjadi kuat, kita bisa menjadi sabar, kita bisa menjadi memaafkan orang, kita bisa menjadi lebih bisa mengasihi orang lain. Itu ya. Oke, jadi kalau ketika kita ada masalah, ketika ada sesuatu hal yang membuat kita mungkin kurang damai, percayalah itu proses pembentukan Tuhan buat kita. Oke? Nah, dengan mengerti bentuk-bentuk berkat yang kita alami dalam hidup kita, kita diharapkan untuk mau menyaksikannya atau menyampaikannya bagi orang lain. Bagaimana Tuhan memelihara kita dengan menyediakan kebutuhan jasmani kita, menjaga orang-orang yang kita kasihi, keluarga kita ya. Sembuh dari sakit, kita dihibur dan dikuatkan oleh Roh Kudus ketika kita bersusah hati. Semuanya itu dapat kita komunikasikan dengan orang lain. Dengan demikian, melalui kesaksian kita, orang lain juga ikut dikuatkan dan mengenal kasih Allah. Lebih jauh lagi bagi orang yang belum mengenal Kristus, mereka dapat menerima Dia dan berjalan dalam kebenaran Tuhan. Ya, Mem April punya tetangga bukan Kristen, karena di RT-nya Mem April tuh Mem April sendiri keluarga yang Kristen. Mem April sering di depan rumah Mem April ada tetangga Mem April, dia anaknya Mem April tuh sering bermain bersama dia. Jadi anaknya kira-kira umur 5 tahun. Mem April suka bilang, berbagi Kak, karena anak Mem April perempuan ya, berbagi dengan temannya. Jadi kalau anaknya Mem April dibeliin sesuatu sama Mem April atau ayahnya, ya boleh aku bagi nggak buat adik? Boleh aku bagi nggak buat kakak? Berbagi, dengan itu kan menjadi berkat. Terus Mem April kalau sering suka ngobrol bareng gitu ya, kita cari cerita gitu apa kesusahan kita, Mem April menguatkan, ayo Bu yang kuat, walaupun tidak kata-kata iman Kristen, tapi kita bisa menjadi berkat buat mereka. Semangat belajar kerjanya sama anak-anak, semangat belajarnya supaya dapat nilai yang bagus. Itu juga motivasi ya. Kita bisa menjadi berkat buat orang lain. Jadi berkat itu tidak hanya kita dapat makan yang banyak, dapat uang yang banyak, tidak. Tapi kita boleh dalam keadaan tubuh yang sehat, masih bisa bernafas. Itu satu berkat yang luar biasa dari Tuhan. Oke? Nah, penjelasan teks Alkitabnya kita akan belajar dari Mazmur 23 ayat 1. Di Israel mencari rumput bukanlah hal yang mudah karena kondisi tanahnya yang berbatu. Hal ini membuat para gembala harus lebih aktif. Domba bukanlah hewan yang bodoh seperti anggapan banyak orang.
sebab domba adalah hewan yang penuh perhatian. Domba memiliki pendengaran yang tajam sehingga bisa membedakan siapa gembalanya. Cara seorang gembala di Israel membuat domba itu bisa mengikutinya adalah ia memberi makan domba itu dari tangannya. Ia membangun hubungan yang dekat dengan domba-dombanya, berbicara kepada mereka sehingga domba-domba itu mengenali suara dan percaya kepadanya. Jadi ketika gembala itu berjalan di depan, domba-dombanya akan mengikutinya karena mereka percaya bahwa gembala mereka akan menuntun mereka untuk mendapatkan makanan serta minumannya. Oleh karena itu dalam Mazmur 23 ayat 1 ini, Daud mengibaratkan dirinya sebagai seekor domba dan Tuhan sebagai gembalanya. Sebagai seorang gembala sebelum menjadi raja, Daud sadar betul tentang sifat domba dan gembala. Bagaimana domba bergantung penuh dengan gembalanya serta peka terhadap suara gembalanya. Maukah kita percaya kepada Tuhan? Kepada Tuhan kita dan belajar untuk peka terhadap suaranya. Tuhan selalu menunggu kedatangan kita. Kita harus peka ya terhadap suara, terhadap panggilan Tuhan kepada kita ya. Nah, dalam Keluaran 22 ayat 25, bacaan Alkitab ini ditulis untuk umat Israel yang pada waktu itu mulai kendor bersemangat beribadahnya. Mereka kemudian mengalami banyak kesulitan dalam hidupnya. Hal ini tidak berarti ketika kita beribadah dengan rajin maka kita akan selalu bahagia dan tidak mengalami kesulitan. Tentu kesulitan hidup itu akan terus, tetapi dengan beribadah kita akan ingat kepada Tuhan dan pertolongannya. Kita bisa mendengar firman Tuhan terus-menerus, juga dapat dikuatkan serta didoakan. Bersama orang-orang yang beribadah bersama kita, ibadah kita hendaknya bukan karena rutinitas, melainkan karena terbiasa. Kita rindu bertemu dengannya. Hidup terasa ada yang kurang dan tidak ada rasa damai tanpa Dia. Kita selalu ingin menikmati hadirat Tuhan dalam pujian, penyembahan, serta mau bertumbuh dewasa melalui firman Tuhan yang diberitakan. Jadi ini adalah bicara tentang kita rajin beribadah. Jangan pikiran, karena aku udah sekolah minggu, aku udah ibadah rajin, saat teduh, tapi masalah datang. Enggak, walaupun masalah datang, tapi ketika kita beribadah, kita baca firman Tuhan yang menguatkan kita. Ya, oke? Nah yang terakhir Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Dalam bacaan ini, Abraham yang dahulunya bernama Abram dipanggil Allah dan diberkatinya. Allah memintanya untuk pergi dari kampungnya ke negeri yang indah yang disediakan Tuhan baginya. Allah juga menjanjikan untuk menjadikan keturunannya bangsa yang besar. Janji yang terakhir adalah Allah akan menjadikan Abraham berkat bagi bangsa-bangsa. Janji terakhir ini adalah sekaligus perintah bahwa Abraham harus menjadi berkat bagi semua bangsa. Karena Allah memberikan begitu banyak berkat padanya, Abraham harus dan mau menjadi saluran berkat untuk banyak orang lainnya. Ya, kita harus menjadi berkat. Ingat prinsip Abraham, setelah diberkati kita menjadi berkat, menjadi saluran berkat buat orang lain. Oke? Nah, sampai di sini pembelajaran kita. Menjadi tugas kalian, Mem April minta kalian buat kreativitas. Kalian lihat di halaman 123. Ini kebalik ya. Terbalik. Ada gambar Tuhan Yesus serta domba-domba atau gembala dan domba-dombanya. Mem April minta kalian membuat gambar ini. Boleh kreativitas pakai apa saja, tapi tolong yang benar ya, jangan cuma gambar domba, gambar gembala, gambar nggak jelas. Tapi Mem April mau kalian yang bagus gambarnya, ya. Kalian foto. Mem April minta kalian foto saat kalian menggambar. Minta tolong mama atau papanya atau kakak adiknya fotoin kalian lagi menggambar dan mewarnai. Fotonya jadikan satu aja, dua. Ya, lagi menggambar dan lagi mewarnai satu, itu ya. Terus hasilnya, setelah hasilnya bagus, kalian foto juga ke Mem April, ya. Jadi fotonya nanti ada tiga, lagi menggambar, lagi mewarnai, dan terakhir hasilnya, ya. Gambar domba dan gembalanya yang bagus. Kalian boleh lihat di Google atau kalian boleh lihat contoh ini, boleh. Kalian ini ikutin ya. Oke. Nah, biarlah pembelajaran pada hari ini boleh memberkati kita semua dan kita mau mengikuti, mendengar suara Tuhan, rajin beribadah, dan kita boleh selalu dekat kepada Tuhan. Ya, itu saja yang menjadi pembelajaran kita pada hari ini. Untuk mengakhiri pembelajaran kita berdoa dulu. Bapa yang baik, terima kasih kalau hari ini kami boleh belajar
bagaimana kami boleh semakin dekat kepada Engkau Tuhan. Ajar kami untuk taat, ajar kami untuk mau melakukan firman Tuhan, dan kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkatilah anak-anak-Mu yang belajar dari rumah, berikan kesehatan, berikan kedisiplinan dalam mengerjakan tugas dan mengirimkannya kepada guru-gurunya Tuhan, juga semangat terus dalam belajar. Tuhan berikan mereka juga semangat, kesehatan juga kepada hidup mereka ya Bapak. Berkati kedua orang tua mereka yang bekerja maupun yang mendampingi mereka belajar. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Ya, oke, tetap semangat, tetap jadi yang terbaik, dan lakukan firman Tuhan. Selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati, bye-bye.